Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walsyukurillah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan eh, pemaparan makalah review terhadap jurnal yang diberikan tugas kepada kelompok satu atas nama Fadil Arif, Faisal Ainur Rahim, Mualdian Apriansah, dan saya sendiri Heru Nurwanto. Dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan paparan tentang review jurnal dengan judul Strategi Pengembangan UMKM Kacang Mete di Kabupaten Muna. Sebagai pendahuluan, peneliti ingin melihat perkembangan UMKM Kacang Mete di Kabupaten Muna yang masih kurang optimal sehingga perlu dilakukan perumusan strategi-strategi yang diharapkan mampu mengembangkan UMKM Kacang Mete di Kabupaten Muna. Perumusan strategi tersebut dilakukan dengan menganalisis faktor eksternal internal sehingga pemilihan prioritas strategi utama dapat menggunakan analisa GSPM. Oleh karena itu, peneliti yang kami review ini berfokus pada analisa pengembangan UMKM Kacang Mete di Kabupaten Muna. Sekelas tentang GSPM, yaitu merupakan satu metode pengambilan keputusan yang mengurutkan berbagai strategi yang ada untuk membentuk skala prioritas, di mana skala prioritas itu adalah skala prioritas utama untuk dapat diterapkan sebagai strategi pengembangan kacang mete di Kabupaten Muna. Input dari GSPM merupakan analisa internal dan eksternal yang dapat diambil dari hasil analisa matriks SWOT maupun matriks IE. Permasalahannya adalah bahwa dari sisi usaha itu peneliti melihat bahwa UMKM kacang di Kabupaten Muna ini masih perlu dikembangkan, yang mana konteksnya adalah bahwa UMKM dari Kabupaten Muna sebenarnya sudah melakukan kegiatan usahanya itu sudah sejak lama, namun ada beberapa hambatan yang perlu dievaluasi seperti bentuk barang ekspor, peralatan, dan aspek lain yang belum terlihat. Untuk itu diperlukan suatu metode analisis untuk mengambil keputusan, untuk mengoptimalkan potensi, kemudian juga kekuatan-kekuatan yang ada di UMKM di Kabupaten Muna. Perumusan masalah yang dihadapi dalam jurnalnya adalah bagaimana merumuskan kondisi saat ini melalui analisa eksternal internal, untuk kemudian juga menyusun strategi-strategi yang dapat mengembangkan UMKM kacang mete di Kabupaten Muna. Dalam hal ini digunakan analisa berupa IE dan SWOT sebagai metode analisis yang disusun dalam sebuah matrik untuk mendapatkan data internal dan eksternal serta pemilihan prioritas strategi melalui analisa GSPM. Analisa strategi UMKM di Kabupaten Muna ini secara umum yang kita coba merumuskan dari jurnal yang kita baca, bahwa visi misinya adalah menjadikan produsen kacang mete Pangkora termuka di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang dikenal atas kualitas produk unggul dan inovasi dalam variasi rasa serta memberikan dampak positif bagi pengembangan UMKM lokal. Misinya adalah menghasilkan kacang mete Pangkora berkualitas tinggi dengan menggunakan bahan baku terbaik dan proses produksi yang terkontrol. Terus melakukan inovasi dalam mengembangkan varian rasa untuk memenuhi selera konsumen yang beragam. Nomor 3, memperluas jaringan distribusi untuk menjangkau pasar yang lebih luas baik lokal maupun regional. Memberdayakan masyarakat setempat dengan memberikan pelatihan dan kesempatan kerja serta mendukung pertumbuhan UMKM di sekitar wilayah operasional Kabupaten Muna. Dan yang terakhir adalah berkomitmen pada praktek bisnis yang berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan berupaya mengurangi dampak lingkungan. Nah, dari hasil
kami membaca dan memahami jurnal yang ada, maka penulis itu memulai dengan melakukan analisa situasional, mulai dari analisa kebijakan pengembangan kacang mete, kemudian melakukan analisa deskriptif kacang mete, kemudian juga melakukan kajian-kajian pustaka yang berkaitan dengan kacang mete, dan kemudian dari hasil analisa tersebut, kajian-kajian tersebut sebagai satu analisa situasional, maka peneliti itu menyatakan beberapa poin pertanyaan untuk dijawab dalam penelitian tersebut. Yang pertama adalah bagaimana kondisi bisnis UMKM kacang mete di Kabupaten Muna pada saat ini. Kemudian yang kedua, apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi UMKM kacang mete di Kabupaten Muna dan bagaimana implikasinya. Kemudian yang ketiga, apa saja alternatif strategi untuk mengembangkan UMKM kacang mete di Kabupaten Muna dan mana yang menjadi prioritas strateginya. Nah, ini kemudian kita lakukan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita melakukan analisa faktor internal dan eksternal, ya, di mana faktor eksternal dan internal ini kemudian kita masukkan dalam matriks IE, kemudian memberikan rekomendasi arahan strategi. Nah, dari rekomendasi arahan strategi tersebut, kemudian disusun kembali prioritas strategi yang ada dan outputnya adalah menjadi prioritas strategi yang keluar dari GSPM. Nah, akhirnya ini menjadi bagian utama untuk mengembangkan UMKM kacang mete di Kabupaten Muna. Ini adalah kita dari kerangka pikir tersebut kita coba sederhanakan, yaitu tahap satu adalah kita melakukan input faktor eksternal, internal, eksternal, EV dan IV-nya. Kemudian kita lakukan penyusunan matriks SWOT dan matriks IE. Kemudian kita masukkan lagi dalam GSPM untuk memutuskan atau memilih strategi-strategi yang paling tepat dari hasil SWOT dan matriks IE yang tentunya berasal dari input IV dan EV. Nah, tujuan usaha dari bisnis kacang mete di Kabupaten Muna tidak lain adalah bagaimana untuk bisa meningkatkan pangsa pasar lokal menjadi pilihan utama konsumen di Kabupaten Muna, memperluas distribusi produk di wilayah-wilayah di Sulawesi Tenggara dan secara bertahap masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui keterlibatan dalam rantai pasok lokal, mendapatkan sertifikasi dan pengakuan atas kualitas produk dari lembaga terkait baik tingkat lokal maupun nasional, dan yang terakhir menjadi contoh bagi UMKM lain dalam hal inovasi produk dan manajemen bisnis yang berkelanjutan. Nah, ini adalah hasil evaluasi faktor internal, ya. Beberapa faktor internal yang kita coba, yang dicoba oleh penulis sampaikan itu adalah ketersediaan bahan baku yang melimpah. Ini dari sisi kekuatannya, ya. Dari faktor internal, dari sisi kekuatan atau strength, itu ketersediaan bahan baku yang melimpah, kualitas bahan baku yang baik, ketersediaan tenaga kerja lokal, kemudian ketersediaan usaha tani lokal, dan juga nilai jual produk yang tinggi. Kemudian dari sisi kelemahannya, penulis menyampaikan pabrik pengolahan yang belum lengkap, kurangnya akses terhadap informasi pasar, produk kurang yang inovatif, dan bahan baku yang bersifat musiman, serta kurangnya modal usaha. Dari hasil analisa internal ini,
maka tampak bahwa faktor yang paling tinggi adalah di kualitas bahan baku yang baik, kemudian juga ketersediaan usaha tani lokal yang tinggi, yaitu di 0,464 dan 0,407. Sedangkan dari sisi kelemahan, ini yang paling menonjol adalah di kurangnya modal usaha 0,242 dan kurangnya terhadap akses informasi pasar sebesar 0,153. Hal ini berarti bahwa pengembangan UMKM kacang mete di Kabupaten Menak dapat memanfaatkan kekuatan yang ada dan mampu mengantisipasi kelemahan yang ada. Kemudian dari faktor eksternal, ini penulis menyampaikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi bisnis kacang mete di Kabupaten Menak adalah adanya untuk peluang. Nah, peluang ekspor sangat besar. Kemudian permintaan produk yang meningkat, bisnis kacang mete juga bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Kemudian juga mengembangkan UMKM kacang mete dapat meningkatkan pendapatan bagi pemerintah melalui PAD dan juga para petani mete. Kemudian yang kelima adalah kondisi tanah dan geografis yang cocok untuk tanaman mete. Ini adalah peluang dari sisi faktor eksternal, itu ekspor, permintaan produk yang meningkat, membuka lapangan kerja, pengembangan UMKM dapat meningkatkan pendapatan petani dan pemerintah, serta kondisi tanah dan geografisnya itu cocok untuk budidaya tanaman mete. Sedangkan dari sisi ancaman, ini perubahan cuaca iklim yang ekstrim yang mempengaruhi kualitas mete, belum adanya kemitraan usaha yang kuat, kurangnya bantuan dari pemerintah, dan pengalian fungsi lahan tanaman mete. Dari faktor eksternal ini yang terdiri dari peluang dan ancaman, maka dari sisi peluang itu yang besar adalah di kondisi geografis yang cocok untuk tanaman mete. Kemudian yang kedua adalah permintaan produk yang selalu meningkat dengan skor 0,456. Ini adalah poin dari sisi opportunity-nya atau peluang. Sedangkan dari sisi threat atau ancaman, ini yang tertinggi adalah belum adanya kemitraan usaha yang kuat. Kemudian yang kedua, ini adalah pengalih fungsian lahan tanaman mete untuk lahan untuk kebutuhan yang lain. Jadi alih fungsi lahan untuk mete ini mencapai 0,162. Nah, dari sisi SWOT tersebut, maka total keseluruhannya adalah 2,608. Ini total keseluruhan yang diperoleh dari analisa faktor eksternal itu adalah 2,608. Sedangkan dari sisi faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan ini adalah 2,674. 2,674. Selanjutnya kita susun matrik IE-nya. Berdasarkan pada hasil analisa SWOT tersebut, maka kita susun matrik IE-nya. Kita peroleh tadi jumlahnya untuk IV itu adalah 2,67, ya. Kemudian untuk skor total EV-nya itu di 2,608. Sehingga bisa disimpulkan bahwa berdasarkan matrik IE, maka Kabupaten Muna berada pada sel atau kuadran yang kelima. Ya, pada kuadran kelima yaitu di IV 2,674 dan EV 2,608. Dengan demikian, maka metode yang dapat direkomendasikan untuk pengembangan kacang mete adalah 1. Penetrasi pasar, 2. Pengembangan pasar, dan yang ketiga pengembangan produk. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kita dalam memilih alternatif strategi, maka kami coba penulis mencoba menyusun kembali matriks SWOT-nya.
dari analisa internal eksternal, yaitu strength, weakness, opportunity-nya, yang mana kesemuanya ada 19 poin. 5 poin kekuatan, 5 poin kelemahan, 5 poin ke opportunity atau peluang, dan ancaman sebanyak 4 poin. Dari 19 poin tersebut, maka penulis itu mencoba menyusun strategi-strategi yang kiranya tepat untuk melakukan pengembangan kacang mete. Yang pertama adalah sebagai alternatif ya, sebagai strategi alternatif. Yang pertama adalah bagaimana mempertahankan mitra bisnis yang telah berlangganan sejak lama dengan terus menjalani mitra kerjasama yang baik. Itu adalah kombinasi S1, S2, dan O2. Kemudian mempertahankan kualitas bahan baku yang baik dan ketersediaan bahan baku yang melimpah pada kondisi geografis di Kabupaten Mena. Itu adalah kombinasi S1, S2, S4, O3, O4, dan O5. Kemudian meningkatkan kemampuan karyawan dengan mengadakan paten atau sosialisasi S3 dan O3. Mengembangkan kualitas produk dengan menerapkan standar operasional prosedur, SOP produksi S2, S5, O1. Dan selanjutnya meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan pinjaman bebas bunga agar dapat menjangkau distribusi pemasaran yang lebih luas, lebih besar, W2, W5, dan O1. Meningkatkan kapasitas produksi seiring dengan terus bertambahnya permintaan produk, W4, O1, O2. Melakukan survei dan membuat produk baru dengan minat pelanggan yang terus berubah seiring jalannya waktu, W2, W3, O2, O4. Mengembangkan penjualan produk dengan mencari informasi penjualan ke pasar ekspor melalui sosmed, bantuan dan maupun bantuan pemerintah, W2, O1, dan O4. Kemudian strategi alternatif selanjutnya adalah meningkatkan kerjasama antar instansi pemerintah dengan petani mete terkait penyediaan bibit unggul dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrim di Kabupaten Mena, kombinasi S1, S2, T1, T3. Kemudian mempertahankan ketersediaan tenaga kerja lokal dengan pengalaman kerja yang lama sehingga kualitas produk tidak berubah, kombinasi S1, S2, S3, S4, S5, dan T4. Meningkatkan kerjasama dengan pemasok bahan baku mete dari luar daerah yang memiliki ketersediaan bahan baku yang banyak untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku. Itu adalah W1, W4, T1, T1, T4. Mengembangkan inovasi produk dengan membuat model baru atau pengembangan model yang lama, W3, T1. Kerjasama dengan instansi pemerintah dalam melakukan promosi agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas, kombinasi W2, W5, T1, T3. Meningkatkan media sosial, media promosi dengan mengikuti perkembangan zaman agar dapat menambah mitra bisnis baru dari segala kalangan, W2 dan T2. Nah, kemudian dari strategi-strategi tersebut, kan tadi kita sudah mendapatkan berdasarkan matrik IV itu adalah di kolom kelima, ya, di kolom kelima, yang mana untuk strategi adalah penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Maka berdasarkan kombinasi strategi alternatif tersebut, kita fokus pada strategi pengembangan pasar. Nah, kemudian penulis merumuskan kembali, yaitu untuk pengembangan pasar, strateginya adalah W0, WO4, yaitu mengembangkan penjualan produk dengan mencari informasi penjualan ke pasar ekspor mulai sosial media maupun bantuan dari pemerintah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan pinjaman bebas bunga agar dapat menjangkau distribusi pemasaran yang lebih besar. Kemudian meningkatkan media promosi dengan mengikuti perkembangan zaman agar dapat menambah mitra bisnis baru dari semua kalangan. WT4, bekerja sama dengan instansi pemerintah dalam melakukan promosi agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. WT3, meningkatkan kerjasama dan masuk bahan baku mete dari luar daerah yang memiliki ketersediaan bahan baku yang banyak untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku. WT1. Nah, strategi yang kedua adalah pengembangan produk. Untuk strategi pengembangan produk ini melakukan survei dan membuat produk baru sesuai dengan minat pelanggan yang terus berubah seiring dengan berjalannya waktu.
WO3, mengembangkan inovasi pada produk dengan membuat model baru atau pengembangan dari model yang lama, WT2, meningkatkan kerjasama antar instansi pemerintah dengan petani MET terkait dengan penyediaan bibit unggul dan menghadapi perubahan cuaca ekstrim di Kabupaten Mena, ST1, meningkatkan kemampuan karyawan dengan mengadakan pelatihan atau sosialisasi SO3, mempertahankan ketersediaan tenaga kerja lokal dan pengalaman pekerja yang lama sehingga kualitas produk bisa tidak berubah, itu di ST2. Nah, kemudian strategi penetrasi pasar, prioritas 1, mengembangkan kualitas produk dengan menerapkan standar operasional atau SOP, SO4, kemudian meningkatkan kualitas bahan baku yang baik dan ketersediaan bahan baku yang melimpah pada kondisi geografis di Kabupaten Mina, itu adalah kombinasi SO2, mempertahankan mitra bisnis yang telah berlangganan sejak lama dengan terus menjalin kerjasama yang baik, kombinasi SO1, meningkatkan kapasitas produksi seiring dengan terus bertambahnya permintaan produk agar tidak kehilangan kepercayaan dengan mitra bisnis, itu adalah kombinasi WO2. Nah, berdasarkan pada strategi-strategi tersebut, ketiga strategi tersebut, kemudian kita mencoba menyusun kembali strategi dari analisa EV, ya, dari strategi analisa EV itu kita masukkan dalam matriks QSPM. Nah, berdasarkan pada matriks SPM, maka kita masukkan kekuatan dan kelemahan mulai dari ketersediaan bahan baku, kualitas bahan baku, ketersediaan tenaga kerja lokal, dan seterusnya sampai pada poin kurangnya modal usaha. Ini berdasarkan pada analisa internal dan eksternal faktor yang dihadapi oleh UMKM Kabupaten Muna. Kemudian kita susun bobotnya, kemudian strategi pasar, penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, dan strategi pengembangan produk. Nah, ini berdasarkan pada, kembali lagi pada hasil analisa IV-nya di kuadran 5 yang mencakup strategi penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Maka sekali lagi dilakukan analisa QSPM dan hasilnya adalah tertera dalam tabel QSPM tersebut. Nah, berdasarkan pada analisa QSPM, maka kita bisa mengetahui bahwa sebentar baterai ini habis. Strategi pengembangan pasar itu mempunyai poin yang tertinggi, ya, mempunyai poin yang tertinggi yaitu sebesar 8,16. Kemudian pengembangan produk itu sebesar 7,26. Mohon maaf. Dan selanjutnya disusun oleh strategi penetrasi pasar. Nah, berdasarkan pada data tersebut, attractive score atau AS dan dari masing-masing strategi itu sudah kita sampaikan, yaitu bahwa di strategi pengembangan pasar 8,16 dan pengembangan produk sebesar 7,26. Selanjutnya yang terakhir adalah tentang strategi penetrasi pasar. Berdasarkan pada analisa ISBM tersebut, kemudian peneliti itu menyusun kembali strategi pengembangan pasar dengan prioritas 1, mengembangkan penjualan produk dengan mencari informasi penjualan ke pasar ekspor melalui medsos maupun bantuan pemerintah itu sebesar 9,26. Kemudian prioritas yang kedua adalah meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan pinjaman bebas bunga agar menjangkau distribusi massa lebih besar, itu WO01 sebesar TAS-nya total atraktif skornya itu adalah sebesar 9,05. Kemudian meningkatkan media promosi dengan mengikuti perkembangan zaman agar dapat menambah mitra bisnis baru dari semua kalangan. Di strategi WT4 itu sebesar 8,13.
bekerja sama dengan instansi pemerintah dan melakukan promosi agar dapat menjangkau pasar lebih luas atau strategi WT3 sebesar 8,03 dan meningkatkan kerjasama dengan masuk bahan baku metode di luar daerah yang memiliki ketersediaan bahan baku yang lebih banyak, mengantisipasi kekurangan bahan baku strategi WT1 sebesar 705. Sedangkan untuk prioritas pengembangan strategi pengembangan produk, maka prioritas aku adalah melakukan survei dan membuat produk baru sesuai dengan minat pelanggan yang terus berubah seiring jalannya waktu. Itu W03 sebesar 8,55 dan seterusnya mempertahankan ketersediaan tenaga kerja lokal dengan pengalaman bekerja yang lebih lama sehingga kualitas produk tidak berubah di strategi ST2 sebesar 7,49. Nah, untuk strategi penetrasi pasar itu pengembangan produk mengembangkan kualitas produk dengan menerapkan SOP strategi SO4 ini adalah 8,19 yang tertinggi. Kemudian mempertahankan kualitas bahan baku yang baik dan ketersediaan bahan baku yang melimpah pada kondisi geografis di Kabupaten Muna sebagai strategi 02 8,02. Nomor 3, mempertahankan mitra bisnis yang telah berpengalaman sejak lama dengan terus menjalin kerjasama yang baik strategi SO01 sekitar 7,82. Prioritas yang keempat, meningkatkan kapasitas produk seiring dengan terus bertambahnya permintaan produk agar tidak kehilangan kepercayaan dengan mitra bisnis atau strategi WO2 sebesar 7,34 nilai tasnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan pada paparan di atas, maka kalau kita lihat dari sisi grafik, maka prioritas strategi pengembangan yang dipilih itu dapat digambarkan dalam 3 grafik dengan rincian grafik sebagai berikut. Untuk pengembangan pasar, ini tampak bahwa tertinggi untuk pengembangan pasar di 9,26. Kemudian pengembangan produk 8,55 dan penetrasi pasar sebesar 8,19, yaitu masing-masing tadi sudah saya sampaikan. Untuk pengembangan pasar itu adalah yang paling utama, mengembangkan penjualan produk dengan mencari informasi penjualan ke pasar ekspor melalui sosial media maupun bantuan dari pemerintah. Dari sini memang ternyata medsos dan bantuan pemerintah ini menjadi salah satu kunci untuk mengembangkan pasar dengan nilai tas itu sebesar 9,26. Kemudian dari sisi pengembangan produk itu adalah terus melakukan survei dan membuat produk baru sesuai dengan minat pelanggan yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Jadi di sini memang terus melakukan survei, kemudian juga membuat produk sehingga kita bisa melayani keinginan konsumen itu secara berkelanjutan terus-menerus. Dan yang terakhir, dari sisi penetrasi pasar, itu kita harus terus mengembangkan kualitas produk dengan menerapkan SOP atau standar operasional prosedur. 3 poin besar inilah yang mungkin bisa diterapkan untuk bagaimana kita mengembangkan kacang mete di Kabupaten Muna. Nah, kalau kita simpulkan lebih detail lagi, lebih mendalam lagi, maka pada poin strategi pengembangan pasar lah sebenarnya menjadi menjadi pengungkit utama ya dari 3 pilihan tadi, mengembangkan pasar, kemudian mengembangkan produk dan juga penetrasi pasar, yaitu strategi pengembangan pasar dengan nilai tas sebesar 9,26. Nah, apa saja poinnya adalah yaitu mengembangkan penjualan produk dengan mencari informasi penjualan ke pasar ekspor melalui sosial media maupun bantuan dari pemerintah. Nah, ini ternyata peran medsos sangat besar dan juga perlunya kolaborasi dengan pemerintah. Ini yang paling utama dari sisi beberapa strategi alternatif yang ada. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf apabila dalam memaparkan ini banyak salah dan kata. Mudah-mudahan paparan review jurnal ini bisa bermanfaat untuk kita bersama dalam belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dalam menyusun strategi pengembangan bisnis dan juga kebijakan-kebijakan yang lainnya di pemerintahan maupun di swasta.
Kita akhiri dari saya, mohon maaf apabila banyak kata dan salah yang kami sampaikan baik secara lisan maupun tutur kata dan sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.